Kemudian kebijakan perlindungan ibu menyusui di Indonesia, ini kita sebenarnya dari kan ada ada kebijakan jangka panjang, ada kebijakan jangka menengah ya. Dalam bidang kesehatan tahun 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu bagian yang menjadi strategi RPJMN 2020 dan 2024 adalah percepatan perbaikan gizi. Di dalamnya terkait dengan pemberian ASI tentunya. Dan strategi ini sebenarnya saling terkait dengan strategi lain ya. Kalau kita bisa lihat terkait dengan KB, terkait dengan pengendalian penyakit dan gerakan masyarakat, kemudian termasuk dengan penguasaan obat. Jadi tidak berdiri sendiri. Bahkan dalam transformasi kesehatan dari 6 pilar transformasi penopang kesehatan di Indonesia itu sebenarnya ada transformasi layanan primer, edukasi penduduk, salah satu bagian yang menjadi bagian kita. Gizi seimbang itu salah satu bagian yang disampaikan adalah pemberian ASI eksklusif. Kemudian terkait dengan pencegahan penyakit ya, kemudian transformasi kerujukan, layanan rujukan juga terkait dengan bagaimana mekanisme banyaknya penyakit yang dirujuk, kemudian transformasi sistem sistem ketahanan kesehatan, kemudian transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Ini satu yang paling dikhawatirkan oleh Menteri Kesehatan adalah bagaimana sistem pembiayaan kesehatan kita kalau memang nanti pada tahun-tahun berikutnya perbaikan gizi istilahnya berhasil memperpanjang usia harapan hidup, artinya kan banyak beban pembiayaan termasuk dengan beban masalah gizi kalau misalnya memang kita tidak berhasil memperbaiki bonus demografi tadi. Kemudian transformasi SDM kesehatan, dan saat ini kita salah satu yang kita perbaiki adalah kualitas SDM kita di bidang konselor. Nah, kita siapkan para konselor yang handal tadi dikatakan jargonnya nutrition konselor yang handal. Kemudian transformasi teknologi kesehatan. Ini satu rangkaian yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya dari transformasi kesehatan ini yang perlu kita perbaiki di ke depan ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa kita dapatkan dengan baik. Kemudian fokus transformasi pelayanan kesehatan primer ini ada di siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan. Ya, artinya dari mulai kehidupan di 1000 hari pertama kehidupan berlanjut pada periode berikutnya sehingga muncullah istilah yang diharapkan adalah siklus hidup yang sebenarnya adalah bagian dari tahapan kehidupan kita. Kemudian mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jaring hingga tingkat desa dan dusun. Yani nanti di posyandu, bahkan di tingkat rumah tangga, kemudian ada posyandu, ada pustu, kemudian ada puskesmas. Harapan semua itu akan mendekati masyarakat di ujung tombak ya, bagi ujung tombak kita di masyarakat. Jadi para Bapak Ibu sekalian nanti mungkin ini kan pelatih dari nanti para end user ya, artinya Bapak Ibu sekalian nanti akan melatih yang akan turun di ujung tombak atau akan menduduki posisi di ujung tombak yang ada di puskesmas, ada pustu, kemudian ada di posyandu atau di masyarakat. Saya tidak sebutkan poin-poin berapa banyak yang akan diharapkan di setiap wilayah. Kondisi kita sebenarnya kita mempersiapkan sebanyak-banyaknya. Harapannya tadi Pak Uji sudah menyiapkan berapa banyak, harapannya satu desa, satu konselor, kalau bisa. Tapi ini tergantung pembiayaan ya, berapa biaya yang diperlukan untuk melatih seluruh tenaga-tenaga konselor di ujung tombak kita nanti. Ini dari tadi ada 11 ya, 11 intervensi spesifik terkait dengan percepatan penurunan stunting, dan dari 11 itu ada 10 masuk siklus 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dan kita melihat di sini ASI eksklusif itu
di poin ke-7 merupakan bagian yang kita akan bicarakan saat ini dari 10, bahkan ada 11 intervensi spesifik untuk penurunan stunting. Dan dari dari 11 ini 10 masuk bagian dari siklus hidup di 1000 hari pertama kehidupan. Satu lagi sebenarnya di poin ke-8 adalah pemberian makanan tambahan kayak protein bagi baduta, merupakan penguat untuk pemberian ASI eksklusif ya. Jadi tapi yang mungkin kita akan bahas hanya fokus pada pemberian ASI eksklusif. Kemudian ini dari 12 provinsi pada data SSG 2021, kita bisa lihat di sini ada 7 provinsi dengan prevalensi tertinggi. Ini kita bisa lihat, mungkin Bapak-Ibu sekalian yang tidak masuk di 7 ini berada di luarnya, tapi masih mendekati, kalau tidak salah ada Papua, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara masih di 10 besar ya, dengan prevalensi tertinggi. Namun kalau kita lihat di bawah, di yang bagian bawah, ini yang dengan jumlah sasaran yang paling besar. Jadi ada yang prevalensinya tinggi, tapi mungkin penduduknya akan sedikit, sehingga sasarannya lebih rendah ya kalau lihat terkait dengan stunting. Namun bukan berarti bahwa tanggung jawabnya berbeda, tapi yang akan membedakan adalah jumlah sasaran yang dihadapi menjadi lebih banyak ya, kalau memang populasinya di suatu provinsi itu akan lebih banyak. Kemudian kita lihat dengan cakupan ASI eksklusif dan MPASI, Bapak-Ibu sekalian nanti bisa ngelihat satu persatu. Kita ngelihat ini rata-rata Indonesia sekitar 52,2%. Kalau ngelihat beberapa provinsi, ini masih NTT, masih kosong datanya, tidak ada data kelihatan terkait dengan ini, tidak sempat melaporkan pada SSGI 2022. Ya, ASI eksklusifnya kita lihat sangat variasi banget. Yang paling tinggi kelihatannya ada di DIY ya, kita bisa lihat DIY cukup tinggi, tetapi ada provinsi-provinsi lain yang masih di bawah rata-rata nasional. Ini memberikan bahwa informasi pada kita bahwa perbedaan strategi di masing-masing provinsi terkait dengan cakupan pemberian ASI eksklusif akan sangat berbeda. Strategi yang kita bisa rangkum di sini adalah menambahkan konselor ASI kerjasama dengan NGO dan Ormas, kampanye dan gerakan stunting untuk ASI eksklusif, kunjungan rumah dan pendampingan oleh kader Posyandu, dan advokasi kepada Pemda atau perkumpulan dunia usaha. Jadi harapan kita tidak hanya pemerintah, tetapi termasuk dunia usaha diharapkan berpartisipasi dalam meningkatkan pemberian ASI eksklusif, terutama di industri-industri, mungkin di dunia kerja. Dunia kerja tentunya tidak hanya di pihak swasta, tetapi di pemerintahan juga harus berkontribusi besar dalam pemberian ASI eksklusif. Kemudian cakupan pemberian ASI eksklusif tahun 2022, ini kita coba lihat, jadi kurang dari 6 bulan dan yang pas 6 bulan, kita bisa lihat sini, kalau pas 6 bulan itu sangat kecil ya, banyak sekali penurunan. Kalau yang kurang dari 6 bulan, artinya akumulasi dari 0 sampai dengan 6 bulan masih tinggi dibanding di pas 6 bulan ya. Kita lihat masing-masing provinsi bisa dilihat di sini ya. Saya tidak sebutkan, rata-rata sekitar 65 sebelum 6 bulan dan 60,2 setelah 6 bulan. Nah, kalau ngelihat dari 60,2 ini artinya 40% ibu-ibu itu belum bisa memberikan ASI eksklusif. 40%. Itu cukup besar ya, bukan sedikit, dan memberikan kontribusi terhadap permasalahan gizi selanjutnya. Kemudian kita lihat strategi di sini, strategi besarnya dikatakan surveillance, strategi lainnya peningkatan kapasitas SDM. Salah satu yang kita bisa sampaikan dikatakan di sini adalah seperti sekarang ya, yang kita lakukan TOT, dan kemudian kalau kita lihat strategi yang kita rangkum adalah ada 6 strategi. Yang pertama promosi dan konseling menyusui,
Yang kedua, promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, suplementasi gizi mikro, baik TTD maupun pada reumatri, kemudian vitamin A pada ibu balita dan ibu nifas, kemudian penanganan masalah gizi dengan pemberian makanan tambahan. Kemudian yang terakhir adalah tata laksana gizi buruk. Ada 6, tapi poin yang kita bicarakan pada saat ini adalah promosi dan konseling menyusui. Mungkin poin-poin strateginya kita bisa lihat di sebelah kiri ya. Ada peningkatan kualitas program, penguatan edukasi gizi, dan tadi baru kita lakukan BCC tadi ya. Kemudian penguatan manajemen intervensi gizi di Puskesmas dan Posyandu. Tapi prinsipnya sebenarnya promosi dan konseling menyusui ini yang perlu kita kuatkan ya. Dan informasinya selalu kita dapatkan melalui surveillance gizi. Dan saya katakan saat ini sebenarnya surveillance gizi itu sudah bergabung atau sudah integrasi dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi interpelasi surveillance gizi dan KIA. Kemudian keberhasilan menyusui tanggung jawab bersama. Jadi kalau soal menyusui itu tidak hanya tanggung jawab ibunya, ya, tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab keluarga, bahkan tanggung jawab kita semua sebenarnya. Kalau ada yang tidak berhasil memberikan penyusuan pada bayinya, nah itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kenapa begitu? Dari mana masalahnya? Apakah masalahnya ada di pihak keluarga saja atau keluar di masyarakat, bahkan keluar ke pemerintah? Nah, dia harus ditelusuri lebih lanjut sebenarnya. Dan ini yang tugas tanggung jawabnya bagian dunia penelitian ya, bahkan di dunia pendidikan tentunya bisa melihat dari kacamatanya mereka atau dari sudut pandang pihak ketiga supaya permasalahan-permasalahan itu bisa clear dan tidak bisa dibantah lagi secara ilmiah. Nah, kita bisa lihat di sini masalah dari awal kehidupan, memulai secara dini, menyusui eksklusif, terus menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih. Ini juga disampaikan faktor penentu daripada keberhasilan menyusui, baik secara struktural, dari settingan maupun individu. Jadi permasalahan-permasalahannya sebenarnya sangat kompleks ya. Intervensinya pun seperti tadi, mobilisasi sosial dan media massa, Bapak sekalian yang jago di dunia sosial, media sosial, silahkan main di situ. Ya, tapi perhatikan aturan-aturan yang berlaku karena jangan sampai keliruan sedikit saja bisa disoroti banyak orang. Dan harus siap mental kita, karena kalau tidak siap mental, counter dari pihak produsen itu sangat aktif ya. Jadi harus siap mental, Bapak sekalian, terkait dengan karena ini bicara penyusu ini ada kontraproduktifnya dengan dunia usaha. Kemudian secara legislasi sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan beberapa aturan, dan kami juga tolong dibantu kalau Bapak sekalian peserta pelatihan ini menemukan sesuatu gap atau ketidakharmonisan antar peraturan dengan kondisi yang ada di lapangan. Mungkin apa yang ada yang kesilapan, ada kekurangan dari aturan-aturan, mohon kami disampaikan. Karena aturan-aturan yang kita sudah siapkan, ada Undang-Undang 36 2009 yang saat ini sebenarnya sedang dalam proses direvisi juga. Tetapi perlu kita ketahui sebelum revisinya terbit, artinya undang-undang ini masih berlaku. Ya. Kemudian kita lihat, Bapak Ibu sekalian bisa lihat pasal 49 hak di Undang-Undang 49 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang 18 tentang pangan, dan PP 33 tentang pemberian ASI eksklusif dan turunannya ya. Ini yang sudah kita lihat, ada Permenkes 15 2013, Permenkes 39 2013, Permenkes 49 tahun 2014, Permenkes 15 tahun 2014. Jadi Permenkes 15 ini ada 2013 dan 2014. Kemudian ada Permenkes 23 2020 tentang upaya perlindungan gizi juga ada Perkepala POM nomor 6 tahun 2021, dan Kemenkes 603 2008 tentang Rumah Sakit Sayang Ibu dan Ponek ya. Jadi peraturan-peraturan ini sebenarnya di dalam PP 33 2012 itu
sebenarnya sudah menyebutkan secara jelas ya terkait dengan ASI eksklusif, tanggung jawabnya pemerintah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dukungan masyarakat, tempat kerja dan sarana umum, penggunaan susu formula dan produk lainnya, dan yang spesifik sekali adalah terkait dengan ASI eksklusif itu sendiri. Ya.